Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bayangin kamu ada di posisi ini. Seorang artis besar, nama dikenal luas, karier pernah di puncak, lalu sekarang duduk sebagai terdakwa di ruang sidang. Bukan cuma soal narkoba, tapi soal dugaan kekerasan, intimidasi, dan tekanan selama pemeriksaan. Itulah yang sekarang dialami Amar Zoni, dan ceritanya lagi ramai banget dibicarakan orang. Kasus ini bukan sekedar soal benar atau salah. Ini sudah masuk ke wilayah yang jauh lebih sensitif. Dugaan penyiksaan, pengakuan di bawah tekanan, dan pertanyaan besar tentang proses hukum di balik jeruji besi. Semua meledak setelah Amar Zoni angkat bicara langsung di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 18 Desember 2025. Di depan majelis hakim, Amar menyampaikan sesuatu yang bikin ruang sidang langsung terasa berat. Ia mengaku mengalami kekerasan saat menjalani pemeriksaan. Bukan cuma dimarahi atau ditekan secara verbal, tapi disebut sampai dipukul dan disetrum. Tujuannya satu, supaya dia mengakui peredaran sabu seberat 100 gram di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pernyataan ini langsung menyebar kemana-mana. Media sosial mendidih. Ada yang kaget, ada yang simpati, ada juga yang ragu. Tapi satu hal jelas, pengakuan seperti ini bukan hal sepele. Ini bukan obrolan di podcast atau curhat di Instagram. Ini diucapkan di ruang sidang dengan risiko hukum yang sangat besar. Amar bahkan tidak berhenti di situ. Saat diberi kesempatan bertanya kepada saksi dari kepolisian, Arif Rahman, Amar melontarkan pertanyaan yang tajam dan langsung ke inti. Ia mempertanyakan perlakuan yang ia terima saat pemeriksaan. Apakah benar tidak ada intimidasi? Apakah benar tidak ada kekerasan? Jawaban saksi singkat dan tegas, tidak ada kekerasan. Tapi Amar tidak tinggal diam. Dengan nada serius, ia meminta agar rekaman CCTV dihadirkan ke persidangan. Menurut Amar, proses interogasi itu terekam kamera. Disitulah, katanya, semua tekanan terjadi. Pemukulan, setrum, dan paksaan untuk mengakui sesuatu yang menurutnya tidak ia lakukan. Kalimatnya lugas dan berat. Ia menegaskan bahwa pengakuan yang ia berikan bukan datang dari kesadaran bebas, tapi dari tekanan. Di bawah kondisi seperti itu, ia merasa tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang diminta. Dan di titik inilah, cerita makin panas ketika sang adik, Aditya Zoni, ikut buka suara. Aditya muncul dalam siniar YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa 6 Januari 2026. Di sana, ia berbicara sebagai adik, bukan pengacara, bukan juru bicara resmi. Nada bicaranya emosional tapi tetap terkontrol. Ia bilang sejak awal sudah melihat banyak kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kakaknya. Menurut Aditya, ada hal-hal yang terasa tidak masuk akal jika dilihat secara runtut. Ia tidak merinci semuanya secara teknis, tapi ia menekankan bahwa dari sudut pandang keluarga, kasus ini menyimpan terlalu banyak tanda tanya. Yang paling menarik, Aditya menyatakan bahwa ia percaya dengan apa yang disampaikan Amar di persidangan. Bukan karena hubungan darah semata, tapi karena keberanian Amar menyampaikannya langsung di depan hakim. Aditya menilai, tidak semua orang berani menuduh adanya kekerasan aparat secara terbuka di ruang sidang. Risiko hukumnya sangat besar. Jika tuduhan itu tidak terbukti, dampaknya bisa berlipat ganda bagi terdakwa. Dan Aditya sadar betul soal itu. Ia bahkan menyebut pengakuan tersebut bisa menimbulkan efek domino yang lebih parah di mata hukum. Tapi justru disitulah letak keyakinannya. Amar, kata Aditya, tahu betul risikonya, tapi tetap memilih bicara. Menurut Aditya, Amar juga sempat bercerita langsung kepadanya soal apa yang terjadi. Cerita itu bukan versi media, bukan potongan rumor. Itu cerita pribadi dari kakak ke adik. Di situ, Amar mengaku mengalami pemukulan dan kekerasan. Ia merasa dipaksa untuk mengakui peredaran narkoba. Kalau kita tarik nafas sejenak dan lihat gambaran besarnya, kasus ini bukan cuma soal Amar Zoni. Ini menyentuh isu yang lebih luas. Bagaimana proses hukum berjalan di balik tembok rutan, sejauh mana hak seorang tersangka atau terdakwa dilindungi, dan apakah mekanisme pengawasan benar-benar bekerja. Permintaan Amar untuk menghadirkan CCTV bukan permintaan sembarangan. Itu adalah upaya untuk membuktikan klaimnya secara objektif. Jika rekaman itu ada dan ditampilkan, publik bisa menilai sendiri apakah benar terjadi kekerasan ataukah tidak seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, pihak kepolisian tentu juga punya versi dan pembelaan. Penyangkalan sudah disampaikan di persidangan. Dan di negara hukum, semua tuduhan harus dibuktikan, bukan hanya dipercaya. Namun yang membuat kasus ini terus bergulir panas adalah posisi Amar sebagai figur publik. Apapun yang ia katakan akan disorot, dibedah, dan diperdebatkan. Ada yang menganggap ini bentuk perlawanan, ada yang menilai ini strategi hukum, ada juga yang melihat ini sebagai jeritan seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil di hadapan hukum.
Di media sosial, perdebatan berlangsung tanpa henti. Ada yang mengingatkan bahwa Amar bukan orang baru dalam kasus narkoba. Ada rekam jejak masa lalu yang membuat sebagian orang skeptis. Tapi ada juga yang berpendapat, siapapun, dengan latar belakang apapun, tetap berhak diperlakukan manusiawi dan adil di hadapan hukum. Dan disitulah letak dilema publik, antara empati dan kehati-hatian, antara kepercayaan dan keraguan. Yang jelas pengakuan Amar di persidangan sudah membuka pintu besar. Pintu untuk mengusut dugaan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Pintu untuk mempertanyakan transparansi. Dan pintu untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya keras ke bawah, tapi juga adil ke semua. Sekarang semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah permintaan menghadirkan CCTV akan dikabulkan? Apakah akan ada penyelidikan lanjutan? Dan bagaimana majelis hakim menilai semua kesaksian yang saling bertolak belakang ini? Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, keberanian Amar Zoni berbicara di ruang sidang telah mengubah arah percakapan publik. Kasus ini tidak lagi sekedar tentang narkotika di dalam rutan. Ini sudah menjadi soal hak asasi, integritas proses hukum, dan keberanian melawan tekanan. Benar atau tidaknya pengakuan itu akan ditentukan oleh bukti dan proses hukum selanjutnya. Tapi sampai saat ini, kisah kelam di balik jeruji besi itu masih menggantung, menunggu jawaban yang sebenar-benarnya. Dan publik, seperti biasa, hanya bisa menunggu sambil terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang interogasi itu?